Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 13 kepemimpinan ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok kami mengenai kepemimpinan etis dan keragaman. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Muhammad Rio, yang kedua Lia Asriani, yang ketiga Soleh Nur, yang keempat Naila Lailatul, dan yang kelima Hana Afifah. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita mengenal subbab yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama mengenai etika kepemimpinan, yang kedua prinsip-prinsip dan praktek etika, kemudian moral kepemimpinan, dan yang terakhir tanggung jawab sosial kepemimpinan. Oke, langsung saja kita masuk subbab yang pertama, yaitu mengenai etika kepemimpinan. Pada umumnya, seorang pemimpin dijadikan sebagai panutan atau contoh bagi bawahan-bawahan atau karyawannya dalam bertindak di dalam organisasi atau perusahaan. Karena bagaimana sikap seorang pemimpin akan mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan dalam organisasi. Oleh sebab itulah, seorang pemimpin memiliki kewajiban-kewajiban moral yang disebut dengan etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan tersebut merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat dicontoh oleh bawahan-bawahan atau karyawan-karyawan. Etika kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sesuai norma dan nilai yang berlaku. Untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta dapat mencapai tujuan bersama dengan efektif, etika kepemimpinan sangat diperlukan untuk menunjang performa sebagai seorang pemimpin di sebuah organisasi atau perusahaan. Subbab yang kedua yaitu prinsip-prinsip dan praktek etika. Ada beberapa prinsip dalam etika kepemimpinan. Yang pertama, menjaga perasaan karyawan atau bawahan dan pihak eksternal. Pemimpin harus bisa untuk mengutamakan kesejahteraan para bawahan atau pengikutnya. Dan cara menunjukkan kebaikan hati dalam memimpin, memberi pelayanan, serta perhatian guna mengejar kepentingan dan tujuan para pengikutnya. Yang kedua yaitu memecahkan masalah dengan rendah hati. Seorang pemimpin harus bisa menghindari pemaksaan kehendak dan mampu menghargai pendapat orang lain. Pemimpin yang menghargai orang lain akan memperlakukan orang lain sebagai tujuan, bukan sebagai alat, sehingga orang lain akan merasa dihormati dan dihargai setiap usaha yang dilakukannya. Orang tersebut dilibatkan dalam pembuatan keputusan, serta setiap idenya selalu dihargai. Kemudian yang ketiga, menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki. Seorang pemimpin harus bisa dan mau menyadari atas kesalahan yang ada dan harus berusaha untuk memperbaikinya. Hal tersebut mencerminkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Kemudian, mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Seorang pemimpin yang jujur memiliki kepribadian yang bisa dipercaya, dapat diandalkan, niat yang baik dan menyenangkan. Dengan kejujuran akan menciptakan hubungan yang kuat, menunjukkan sikap yang terbuka kepada orang lain dan mengungkapkan realitas selengkap mungkin. Kemudian, selain prinsip-prinsip etika, terdapat pula nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Nilai kepemimpinan tersebut antara lain integritas dan moralitas, tanggung jawab, visi kepemimpinan, kebijaksanaan, keteladanan, menjaga kehormatan, beriman, kemampuan berkomunikasi dengan karyawan maupun dengan pihak luar atau eksternal, serta berkomitmen meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, untuk melaksanakan etika kepemimpinan, seorang pemimpin harus bisa menjadi panutan, harus bisa tepat waktu, serta peduli terhadap kepentingan dan kesibukan staf. Subbab yang ketiga, moral kepemimpinan.
Moral adalah sikap maupun tingkah laku yang baik maupun buruk yang dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya. Moral merupakan pengetahuan atau wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral dalam kepemimpinan dibagi menjadi beberapa dimensi, yaitu yang pertama, moral pemimpin kepada bawahan. Moral kepemimpinan kepada bawahan antara lain meliputi menghargai hasil kinerja bawahan atau karyawan. Kesalahan pada bawahan merupakan tanggung jawab pemimpin. Mengajari tanpa henti dan tidak ragu memberikan ilmu. Peduli terhadap kepentingan dan kesibukan staf. Jadilah panutan dan tepat waktu. Yang kedua, moral pemimpin kepada atasan yang lebih tinggi darinya. Moral pemimpin dengan atasan yang lebih tinggi darinya meliputi antara lain sebagai berikut. Pemimpin harus bersikap hormat pada atasannya, dengan kata lain penghormatan bawahan kepada atasannya semata-mata atas pertimbangan wewenang, tanggung jawab, dan wibawa. Garis tanggung jawab adalah dari bawah ke atas, yakni pemimpin bertanggung jawab kepada atasannya dan atasan mempertanggungjawabkan pemimpin yang di bawahnya. Yang ketiga, mengenai moral pemimpin dengan rekan bisnis atau klien. Moral pemimpin dengan rekan bisnis atau klien diantaranya sebagai berikut. A. Gali informasi. Kita sebagai pemimpin dapat menggali informasi umum mengenai klien atau rekan bisnis kita sebanyak mungkin dari sekretarisnya. Yang B. Pilih tempat sesuai dengan kenyamanan klien. Kita dapat memilih tempat untuk melaksanakan meeting, di mana sebaiknya tempat tersebut disesuaikan dengan kesukaan klien sehingga klien akan merasa nyaman. C. Datang tepat waktu. Usahakan kita dapat datang tepat waktu ke tempat pertemuan sebelum jadwal yang ditentukan, seperti 15 atau 30 menit sebelumnya. Dengan begitu, kita dapat lebih rileks dan mempelajari kembali materi meeting. D. Fokus pada klien dan bisnis. Saat menjamu relasi, tentu ada misi yang ingin dicapai. Jangan sampai terbuai dalam suasana dan tujuan profesional pun menjadi buyar. Yang terakhir, akhiri dengan pesan khusus. Akhir rangkaian pertemuan tersebut dengan mengirimkan surat elektronik kepada klien. Berikan ucapan terima kasih dan ucapan kebahagiaan karena kita atau klien mau memenuhi undangan meeting tersebut. Dan jangan lupa untuk memberikan kesimpulan saat meeting akan berakhir untuk menegaskan bahwa telah tercapainya kesepakatan. Subbab yang keempat adalah mengenai tanggung jawab sosial kepemimpinan. Tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai kewajiban seorang individu atau perusahaan untuk peduli terhadap masyarakat akan dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari adanya kepemimpinan seseorang atau keberadaan sebuah perusahaan. Menurut Profesor R. Edward Freeman, tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi merupakan tambahan, tetapi dibangun dalam tujuan inti dari bisnis. Tanggung jawab sosial dapat dibagi ke dalam beberapa kriteria. Kriteria pertama dalam tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawabnya adalah menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan dari masyarakat dan memaksimalkan laba bagi pemilik serta pemegang saham. Yang kedua, ada tanggung jawab legal. Tanggung jawab legal mendefinisikan apa yang dianggap penting oleh masyarakat sehubung dengan perilaku perusahaan yang layak. Yang ketiga adalah tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika meliputi perilaku yang tidak perlu disusun dalam undang-undang dan boleh tidak melayani kepentingan ekonomi langsung perusahaan. Dan yang terakhir, tanggung jawab diskresioner. Tanggung jawab diskresioner adalah murni sukarela dan dituntun oleh keinginan sebuah perusahaan untuk memberi kontribusi sosial yang tidak diperintahkan oleh ekonomi, undang-undang, atau etika. Tanggung jawab diskresioner adalah kriteria tertinggi dari tanggung jawab sosial.
karena berada di atas harapan sosial untuk memberi kontribusi bagi kesejahteraan komunitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin menanggapi dan menambahkan, silakan memberikan komentar di bawahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.